Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin. Amma ba'. Kami di sini akan mempresentasikan tugas Masail Fiqhiyah yang berjudul tentang pernikahan dengan jin, yang akan disampaikan oleh Saudara Rian. Terima kasih kepada Saudara Paujan yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan tentang pernikahan dengan jin. Yang patut kita ketahui dari awal yaitu tentang pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu syariat Islam. Dalam kitab-kitab fikih banyak kita jumpai tentang antara pernikahan diatur sedemikian rupa agar manusia tidak terjerumus ke dalam kelemahan perjinahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dijelaskan syarat dan rukunnya, fungsi dan tujuannya. Semua itu sebagaimana ibadah lain agar menjadi dan atau terciptanya kemaslahatan di masyarakat muslim. Yang pertama, pengertian pernikahan. Pengertian pernikahan, nikah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab atau an-nikahu yang artinya bersetubuh, kumpul, menyatukan atau merangkum atau menindih atau menghimpit atau melalui. Kata an-nikahu mencakup makna akad secara hakikat dan mencakup makna bersetubuh secara majaz. Hal ini didasarkan petunjuk ayat dan juga hadis. Sedangkan menurut istilah, ulama berbeda pendapat. Menurut Hanafiyah, nikah adalah satu akad yang karenanya dibolehkan untuk bersenang-senang dalam artian dari seseorang laki-laki terhadap wanita. Sedangkan Syafi'iyah berpendapat nikah adalah akad yang dikarenanya dibolehkan bersenang-senang dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya. Sedangkan menurut Malikiyah berpendapat nikah adalah satu akad atau perjanjian yang dilakukan untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan tanpa adanya harga yang dibayar. Hanafiyah berpendapat pernikahan adalah akad menguatkan lafaz nikah atau tajawiz yang karenanya antara laki-laki dan perempuan dapat memiliki kepuasan satu sama lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami dan istri. Pasal 2 buku 1 kompilasi hukum Islam memakai istilah perkawinan dengan mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hukum nikah. Yang pertama hukum nikah, yang pertama wajib. Hukum nikah ini disesuaikan dengan kondisi yang akan menikah atau kembali pada hukum syari. Yang 5 yaitu wajib, haram, mubah, makruh, dan sunnah. Wajib yang pertama, jika seorang tersebut memiliki kemampuan untuk menikah dan apalagi tidak segera menikah, kemungkinan besar akan terjerumus pada kemaksiatan atau berzina. Sunnah, jika seorang mampu untuk menikah, namun jika dia tidak menikah, ia tidak akan terjerumus pada kemaksiatan, maka hukumnya sunnah. Yang ketiga, makruh, apabila seseorang mampu untuk menikah tetapi khawatir bila menikah tidak bisa melaksanakan kewajiban yang lain seperti menafkahi atau yang lain-lainnya. Yang keempat, mubah, bagi orang yang mampu melaksanakan nikah dan bila tidak menikah juga memiliki kemampuan menahan diri dari perbuatan zina dan mampu melaksanakan kewajiban yang lain, menikah hanya untuk kesenangan belaka. Jadi mubah bagi orang yang masih bisa menahan hawa nafsu untuk tidak berzina dan bisa melakukan hal yang lain. Haram, yang selanjutnya haram, bila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah lahir maupun batin. Namun apabila si calon mempelai wanita bersedia, maka hukumnya boleh. Jadi yang diharamkan ini ketika si suami tidak memberikan nafkah lahiriah maupun batiniah, tidak menafkahi seorang istri. Tapi jikalau istrinya ridho karena suaminya tidak memberikan nafkah, maka dibolehkan. Rukun dan syarat nikah.
Yang pertama akan dibahas oleh Pujan, rukun dan syarat nikah. Selanjutnya ada rukun dan syarat nikah. Untuk melaksanakan perkawinan, jumhur ulama berpendapat bahwa sebuah pernikahan harus terpenuhi rukun nikah, antara lain calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, ijab dan qabul. Namun sebagian mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa 2 orang saksi tidak masuk pada rukun namun termasuk syarat. Karena 2 orang saksi tidak termasuk unsur atau bagian dalam akad. Sedangkan syarat sah pernikahan dari masing-masing rukun adalah sebagai berikut. 1. Mempelai laki-laki. Calon mempelai laki-laki harus beragama Islam, tidak dalam paksaan, pria laki-laki yang normal, tidak dalam status punya 4 istri atau lebih, tidak dalam ibadah haji atau umroh, bukan mahram calon istri, yakni bahwa calon istri halal untuk dinikahi, cakap hukum dan layak berumah tangga, dan tidak ada halangan perkawinan. Kedua, mempelai perempuan. Mempelai perempuan harus beragama Islam. Wanita atau perempuan normal, bukan mahram calon suami, walinya mengizinkan, tidak dalam masa iddah, tidak sedang bersuami, belum pernah li'an, tidak dalam masa ibadah ihram haji atau umroh. Ketiga, syarat wali. Syarat wali yaitu pria beragama Islam, tidak ada halangan atas perwaliannya, punya hak atas perwaliannya. Keempat, syarat saksi. Syarat saksi harus pria, berjumlah 2 orang, baligh, mengerti dari maksud akad nikah, hadir langsung pada acara akad nikah. Kelima, akad nikah. Akad nikah yakni ada ijab qabul. Ijab memakai kata nikah atau sinonimnya, persamaan dari kata nikah. Terus ijab dan qabulnya jelas, saling berkaitan, satu majelis, tidak dalam ihram atau umroh. Fungsi dan tujuan nikah. Menurut Nabil Samanluti, nikah merupakan syariat Islam yang memiliki beberapa tujuan, diantaranya dalam untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Terima kasih kepada saudara Fauzan. Dilanjut tentang pernikahan manusia dengan jin ya. Yang kami dapatkan dari referensi jurnal ataupun yang lainnya, yang terkenal yaitu pernikahan Ibnu Sukodok atau Mbah Kodok dengan peri atau jin atau makhluk halus. Kita telahi bersama-sama. Adalah Bagus Kodok, Ibnu Sukodok, 64 tahun, yang dikenal dengan sebutan Mbah Kodok, menikah dengan peri bernama Roro Setyowati. Diawali dengan pertemuan dengan sang peri di alas Kontonggo. Hal ini sesuai dengan keterangan dari Bramantio sebagaimana dilansir oleh detik.com berikut ini. Dalam hubungan dengan peri Setyowati itu diceritakan bahwa Setyowati sebenarnya tidak berasal dari alas Katonggo, tapi sedangkan berada di alas Katonggo karena sedang mencari bantuan. Dia mencari bantuan karena rumahnya telah dirusak oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Lebih lanjut, Bramantio menuturkan bahwa sebetulnya Mbah Kodok sudah lama berniat menikahi peri tersebut, yaitu kisaran 6 tahun sebelumnya, hingga sampai pada Oktober 2014 disepakati proses pernikahan itu dilaksanakan. Lazimnya pernikahan adat Jawa
prosesi pernikahan itu dilaksanakan. Di antaranya ada upacara midodareni dan siraman dengan dukun manten yang hadir di acara tersebut. Nampak Mbah Kodok berpenampilan lazimnya pengantin laki-laki adat Jawa. Dia di sebelahnya tidak nampak siapa-siapa, hanya sepangkat alat pakaian pernikahan adat Jawa. Di samping kanan dan kiri pelaminan juga tampak dua anak kecil yang bertugas mengipasi pengantin, yang di dalam adat Jawa disebut patah. Dalam prosesi ini juga dilengkapi dengan sebagai hiburan layaknya pernikahan Jawa, seperti tarian bedhoyo dan tarian tradisional lain yang juga ikut ditampilkan. Tampak juga hadir berbagai tamu undangan dari tokoh masyarakat setempat maupun warga yang datang dari berbagai wilayah ikut hadir menyaksikan acara tersebut. Namun masih menurut Bram bahwa prosesi pernikahan itu dikemas dalam bingkai seni kejadian atau juga dikenal sebagai happening art seperti yang dituturkannya berikut. Tidak seperti perkawinan adat Jawa pada umumnya, prosesi ini memiliki dua keunikan. Pertama, perkawinan ini diberi status dan label sebagai sebuah karya seni, bahwa yang hadir dianggap sebagai peserta pencinta karya. Kedua, Kodok atau Ibnu Sukodok dikawinkan dengan peri Roro Setyowati, khusus makhluk halus bukan manusia. Pernikahan dengan jin dalam perspektif hukum Islam. Sebagai seorang mukmin, kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta juga menciptakan hal-hal yang gaib, termasuk diciptakannya juga surga, neraka, juga termasuk makhluk yang bernama jin, bukan dalam Al-Qur'an. Bahkan dalam Al-Qur'an dan surat khusus yang diberikan yaitu surat Al-Jin. Di dalam banyak riwayat hadis juga terdapat keterangan bahwa Rasulullah SAW pernah berdakwah kepada golongan jin ini. Selain daripada itu, kita juga tahu pada dasarnya jin dan manusia diciptakan memiliki tugas yang sama, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Ayat ini juga bisa dipahami bahwa syariat Nabi Muhammad SAW berlaku pada kedua makhluk, jin dan manusia. Kemudian bagaimana hukumnya apabila terjadi pernikahan di antara kedua makhluk tersebut yang memiliki alam masing-masing. Jadi bagaimana ketika kedua makhluk tersebut menikah sedangkan alam mereka berbeda. Seperti yang telah kemukakan di atas bahwa dalam termin hukum menikah dengan jin sesungguhnya sudah banyak tulisan atau peneliti yang membahasnya. Namun sekali lagi penulis saya dalam hal ini mencoba mengurai kasus pernikahan yang terjadi antara Mbah Kodok dengan Roro Setyowati dalam kacamata hukum Islam. Sebuah ibadah akan sempurna apabila dilaksanakan sesuai dengan niat yang benar dan memenuhi segala syarat dan rukunnya. Rukun adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Sebagai konsekuensi bila tidak terpenuhi maka tidak sah. Membaca surat Al-Fatihah dalam salat misalnya. Begitu juga hal dalam pernikahan akan sah dalam suatu pernikahan apabila terpenuhinya syarat dan rukunnya. Rukun pertama dalam menikah adalah adanya calon mempelai pria dalam kasus pernikahan Mbah Kodok. Rukun ini tampak terpenuhi dengan adanya mempelai pria, yaitu Mbah Kodok sendiri sebagai pria muslim balik dan seterusnya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam syarat yang tadi Pak Ujan jelaskan. Rukun kedua adalah adanya mempelai wanita. Inilah yang menjadi salah satu pembahasan yang khusus pernikahan Mbah Kodok karena mempelai wanitanya dari golongan jin. Perbedaan pandangan ulama terjadi dalam hal yang menghukuminya sebagai makruh. Sebagaimana diketahui, status makruh itu kedua-duanya lebih baik ditinggalkan, adapun dikerjakan tidak mengapa. Maka dalam hal rukun kedua-duanya calon mempelai wanita dalam pernikahan ini terpenuhi.
Rukun ketiga dari nikah adalah adanya wali. Berdasarkan wali nikah adalah sebagai ucapan lapan ijab dan pihak yang calon mempelai laki-laki. Sejauh pengamatan saya, alokasi maupun hasil penelusuran media yang meliput kegiatan tersebut. Kesimpulan ini akan dijelaskan oleh Pak Ujan. Kesimpulan Jan. Terima kasih saudara Rian. Jadi kesimpulan, hukum menikah dengan jin adalah berbeda pendapat. Tentu dengan segala pertimbangannya, dan dalam hal ini tidak ada nas yang secara tegas melarangnya, namun sebaiknya dihindari. Adapun untuk kasus pernikahan Mbah Kodok, setelah memperhatikan bahwa ada beberapa syarat nikah dan rukun nikah yang tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut tentu saja tidak sah dalam kacamata hukum Islam. Namun banyak pesan moral yang terdapat dari diselenggarakannya acara tersebut, yaitu agar manusia selalu menjaga lingkungan sekitar, tidak merusaknya, dan agar hati-hati dalam setiap melakukan sesuatu, baik secara sengaja ataupun tidak. Dan demikian tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, termasuk makhluk yang tak kasat mata. Selain mengandung pesan moral, acara yang diselenggarakan dalam bingkai seni kejadian atau biasa dikenal dengan pengakuan Bramontoyo, secara otomatis itu mempromosikan potensi Kabupaten Ngawi dalam bidang seni, budaya, dan pariwisata. Terima kasih, sekian presentasi kami hari ini. Tugas Masail Fiqh. Mohon maaf kalau ada salah kata dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.